Halo adik-adik, kembali lagi dengan Ibu Nabila. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran pertama. Apakah benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, massa benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Lalu, manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sedangkan gunting, gelas, dan buku merupakan benda mati. Lalu, manusia, hewan, tumbuhan, gunting, dan buku menempati ruang. Benda-benda yang tadi sudah disebutkan itu juga dapat ditimbang. Lalu bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Lalu, apakah cahaya dan panas termasuk benda? Jadi, cahaya dan panas bukanlah benda, karena cahaya dan panas tidak menempati ruang dan juga tidak dapat diukur dengan timbangan. Benda-benda memiliki sifat fisiknya, yaitu ukuran, bentuk, dan juga warna. Oke, sifat fisik benda yang pertama kita bahas adalah ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada ukurannya yang besar, ada ukurannya yang kecil, dan juga ada benda yang berukuran panjang, dan juga ada benda yang berukuran pendek. Nah, contoh ukuran benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar pertama ada kulkas. Kulkas merupakan gambaran ukuran benda berupa besar karena masanya yang berat kan. Lalu gambar yang kedua itu ada gambar kursi. Kursi ini berukuran kecil karena beratnya yang ringan. Lalu ada juga uang dolar. Nah, uang dolar ini merupakan ukuran benda yang panjang. Sedangkan gambar yang terakhir, gambar kartu ATM, itu merupakan ukuran benda yang berukuran pendek. Lalu yang kedua yaitu bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai bentuk yang beragam. Nah, bentuknya itu yang pertama ada bentuk bola, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi, dan juga ada bentuk persegi panjang. Lalu contoh bentuk benda. Contoh bentuk benda dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam. Nah, yang pertama kalender. Kalender merupakan bentuk benda yaitu persegi. Nah, yang kedua akuarium merupakan contoh bentuk benda yang berbentuk bola. Kemudian gambar rambu itu merupakan contoh bentuk benda yang berbentuk segitiga. Dan yang terakhir papan tulis merupakan contoh bentuk benda yang berbentuk persegi panjang. Dan sifat fisik benda yang ketiga yaitu warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Nah, warnanya itu ada warna biru, ada warna ungu, ada warna coklat, ada juga yang berwarna hijau. Dan contoh warna benda dalam kehidupan sehari-hari, gambar yang pertama yaitu gambar topi merupakan contoh benda dengan warna biru. Lalu gambar yang kedua yaitu jam dinding merupakan contoh benda dengan warna ungu. Lalu gambar yang ketiga yaitu permen yang dimana bungkus permen itu berwarna coklat. Dan juga benda terakhir yaitu meja merupakan contoh benda yang berwarna
hijau. Gambar pertama adalah gambar penggaris. Gambar kedua adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur baju di tukang penjahit. Dan gambar yang ketiga itu adalah gambar alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur panjang bangunan. Nah, dari ketiga gambar di atas nih, apakah kalian pernah melihat ketiga benda di atas? Dari ketiga gambar tersebut memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsinya adalah untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Nah, kita akan menggunakan salah satu di antara ketiga benda tersebut, yaitu penggaris. Nah, satuan yang dipakai pada penggaris adalah Andi melihat penghapus di atas meja belajarnya. Lalu dia merasa tertarik untuk mengukur panjang penghapus tersebut. Namun dia bingung harus menggunakan alat apa untuk mengukur panjangnya. Lalu dia ada melihat penggaris dan menggunakan penggaris untuk mengukur panjang penghapus. Dan ternyata panjang penghapus tersebut adalah 7 cm. Materi yang ketiga adalah tentang alat bunyi. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan bahan lainnya. Tiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut juga menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Nah, mari kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai macam alat musik ritmis. Nah, alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu, dan ada berbagai macam alat musik ritmis. Contohnya, seperti yang Ibu pegang. Apakah kalian pernah memainkan alat musik yang seperti Ibu pegang? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu dengan cara menggunakan alat musik ritmis atau menggunakan tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Yang pertama, ketika menggunakan 5 jari yang artinya melambangkan ketukan kuat. Kalau simbol 2 jari melambangkan ketukan sedang. Dan simbol terakhir yaitu simbol 1 jari artinya ketukan lemah. Dan silahkan kalian ikuti pola irama yang ada di buku ya. Sampailah kita di penghujung pembelajaran. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda, kemudian pengukuran menggunakan penggaris, dan belajar tentang pola irama dengan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.